Assalamualaikum Bu Niken. Salam Bu Ii. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ii. Alhamdulillah ya Bu Niken. Jadi sebelum kita nanti melakukan coaching, ini adalah kegiatan praobservasi kita. Nah, perlu diketahui oleh Bu Niken bahwa nanti ada kriteria penilaian yang akan dilakukan, itu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, perlu diketahui dulu oleh Bu Niken bahwa diingat kembali bahwa prinsip coaching itu ada ketiga, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, nanti juga di dalam percakapan coachingnya itu perlu menggunakan alur tirta ya mungkin ya, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga memberikan semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Nah, nanti di dalam coaching yang akan Niken lakukan nanti itu apa nih kompetensi coaching yang ingin Bu Niken kembangkan? Iya baik Bu, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya kompetensi coaching itu ada kehadiran terus ya Bu ya. Hal ini bisa disebutkan dalam yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian ada juga mendengarkan dengan rasa. Selain itu kompetensi inti coachingnya yang lainnya lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Nah, untuk kompetensi yang akan saya perdalam lagi dalam coaching nanti yang akan saya lakukan adalah kehadiran penuh Bu yang mau kita gali lebih dalam. Jadi kompetensi coaching yang akan Ibu Niken gali adalah nanti kehadiran penuh ya Bu Niken ya. Nah, menurut Bu Niken kira-kira indikator apa sih nanti di kompetensi kehadiran penuh itu yang perlu digali lagi, nanti perlu diperhatikan ya? Dalam kompetensi inti coaching khususnya dalam kehadiran penuh itu ya Bu ya, kita lebih fokus kepada untuk bersikap terbuka. Selain itu juga kita harus sabar. Ada juga ada perasaan ingin tahu yang lebih banyak tentang coachingnya itu sendiri. Baik, nanti untuk pengembangannya juga kita akan lihat ya dalam coaching yang akan Bu Niken lakukan nanti. Semoga sukses Bu Niken, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nisa. Salam Bu Niken. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh yang kemarin nelfon ya, saya ya maaf ya. Lagi sibuk ya? Ya lumayan. Alhamdulillah. Ya, kita apa nih? Yang sedang menghadapi hubungan sedang bercerita dan ketemu saya nih pasti ada sesuatu kan ya? Iya, benar banget Bu Niken. Akhir-akhir ini ada jalan-jalan gitu yang saya pikirkan gitu ya. Saya bingung gitu ya mau bercerita sama siapa. Terus kemarin saya juga telepon Bu Niken ternyata nggak diangkat gitu. Ya nggak apa-apa. Gini di kelas saya tuh kebetulan kan saya memang ngajar di kelompok bermain ya, kelompok anak usia 3 tahun gitu ya. Nah, pembelajaran ini sih sudah berjalan 1,5 bulan ya. Terus ada satu anak yang speech delay gitu ya, kalau kita bilangnya ya, keterlambatan berbicara gitu, sehingga menghambat interaksi antara teman-temannya dan ke saya juga gitu ya. Dimana teman-temannya itu ingin main dengan dia, ingin komunikasi dengan dia, tapi karena dengan keterlambatannya itu dia itu jadi nggak bisa gitu, nggak bisa. Sedangkan sama saya juga paling sama saya aja sih dia komunikasinya gitu ya. Tapi ya saya juga memang tidak paham sih maunya dia tuh seperti apa gitu ya. Terus udah gitu fokusnya juga kurang gitu, fokusnya juga kurang, pendengaran juga kurang. Nah, yang itu yang menjadi pikiran saya gitu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kita saling berbicaranya saat ini ya, bisa dikatakan kita saling bercerita, saling share. Tujuan Ibu bercerita kepada saya ini tujuannya apa sih? Tujuannya sih saya ingin ada harapan lah gitu ya untuk anak itu, untuk dia bisa supaya dia bisa mengucapkan kata walaupun mungkin memang tidak 100% kali ya, karena memang kan kalau anak
terlambat bicara gitu kan memang perlu ada terapis yang khusus gitu ya. Kalau kita kan sebagai tenaga pengajar tidak punya ilmu itu gitu. Tapi yang saya harapkan tuh saya inginkan paling tidak dia bisa mengucapkan kata walaupun sedikit yang misalkan kata mobil gitu ya. Dia bisa mengucapkan kata bil atau maunya saja gitu. Itu yang saya harapkan Bu. Jadi tujuan ibu adalah mencari solusi ya terkait masalah ini dengan tujuannya paling tidak si anak yang tadi ibu sampaikan mengalami keterlambatan khususnya kelambatan bicara ya itu paling tidak bisa mengucapkan satu kata seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah kira-kira saat ini kondisinya seperti apa sih Bu? Saat ini kondisi di kelas ya masih gitu, maksudnya belum kondisinya belum bisa dikendalikan gitu ya. Di saat saya ingin melakukan aktivitas dengan yang lainnya gitu, karena ada satu anak yang dikatakan menghambat juga ya, maksudnya aktivitas gitu ya. Jadi ya kondisinya masih belum kondusif gitu ya di kelas ya. Jadi anak yang mau aktivitas karena teman yang ini tidak bisa bicara, terus fokusnya juga kurang, kadang juga suka mengganggu. Jadi aktivitas yang kita lakukan ya gimana ya, seperti tidak terlaksana dengan baik gitu. Nah kalau seandainya ibu dengan kondisi yang tadi ibu ceritakan, kalau berdasarkan dari apa yang sudah ibu sampaikan kepada saya, nah keadaan yang seperti ini kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10, kira-kira posisinya di angka berapa? Kalau di skala itu kayaknya di angka 5 deh. Oke, di angka 5 ya. Nah, target ibu kalau seandainya kan tadi saya sampaikan skalanya 1 sampai 10 ya Bu ya, tapi ibu menempatkan posisi saat ini skalanya hanya di posisi 5. Nah, kira-kira ibu pengen di skala berapa nih kalau bisa gitu loh, untuk terkait keadaan saat ini? Yang saya ingin sih di skala 8 ya, paling tidak itu 8 gitu ya. Maksudnya dia dengan keadaan anak seperti itu, maksudnya saya juga ingin membantu gitu ya sebagai gurunya gitu ya di kelas ya. Saya juga ingin membantu supaya anak itu bisa lah sedikit ada kata yang bisa dia ucapkan gitu ya. Dengan di angka 8 pun saya sudah bersyukur banget gitu ya. Setidaknya kan saya bisa melatih gitu ya supaya dia bisa mengulang kata, mengucapkan kata dengan baik gitu. Oke ya Bu ya. Tadi ibu sampaikan bahwasannya ibu ingin sekali membantu ya Bu ya, membantu dalam arti ikut terjun langsung ya dalam menangani tumbuh kembang si anak ini ya, ada kebutuhan khusus ini ya, bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira kekuatan apa yang ibu miliki untuk bisa membantu peserta didik kita yang ada kebutuhan yang seperti ini Bu? Kekuatan yang saya miliki paling di kelas saya melakukan komunikasi dengan dia ya. Awal-awal sih saya melakukan komunikasinya itu paling misalkan saya pegang benda gitu ya, benda misalkan mobil gitu ya. Nah, ini apa nak? Mobil. Coba ikutin guru. Mobil, sambil mimik saya juga saya gerakin gitu ya supaya dia bisa mengikuti gitu. Nah kebetulan memang fokusnya juga kurang Bu, fokusnya kurang, akhirnya mukanya saya giniin gitu ya, saya posisikan kita ya supaya bisa menghadap kita, karena memang ketika berbicara pun dia jarang melihat mata saya juga, jarang kontak langsung dengan mata saya gitu ya. Nah paling saya dengan komunikasi seperti itu, dengan membawa benda yang konkret, terus saya mengulang-ulang benda itu, maksudnya dia biar bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Oke, tadi Ibu jelaskan Ibu punya potensi atau kekuatan Ibu dalam bantu ya tumbuh kembang si siswa yang berkebutuhan ini. Juga tadi Ibu sudah sampaikan ada sedikit hambatannya ya Bu ya. Tadi hambatannya adalah salah satunya si siswa kurang fokus ya Bu ya. Nah berdasarkan tadi yang Ibu ceritakan, kira-kira Ibu ingin yang situasi yang seperti apakah? Situasi yang saya harapin sih ya enggak yang terlalu muluk-muluk banget gitu ya, maksudnya biar dia bisa mengucapkan 1 kata atau 2 kata juga saya sudah senang banget gitu ya. Ada progres lah gitu ya dari awalnya
dari awal dia memang belum bisa bicara kata yang jelas gitu ya. Saya sih inginnya maksudnya walaupun sedikit aja ada perubahan dari dia udah seneng banget. Iya, saya harapannya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Ibu rencananya untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu harapkan, tadi skalanya kan kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, Ibu inginnya 8 atau 9 ya Bu ya. Harapannya juga supaya anak itu paling tidak mengucapkan 1 kata ya, seperti itu. Kira-kira rencana Ibu tuh untuk mewujudkan tujuan Ibu tuh apa? Rencana ke depan sih saya paling ini kali ya, saya menambah waktu kali ya, menambah waktu untuk komunikasi dengan dia gitu. Karena memang selama ini nih yang saya di kelas gitu ya, waktunya belum maksimal gitu. Karena kan memang yang lain pun, teman-teman yang lain pun kan butuh saya juga, maksudnya butuh perhatian juga. Terus waktu saya pikir memang kayaknya kurang di waktu gitu, makanya untuk kedepannya itu mungkin di waktu saya bisa tambahin itu. Belajar ya. Oke. Ada lagi tidak Bu selain memberikan jam tambahan ya, jam tambahan kepada murid tersebut, ada rencana lainnya atau kita? Paling saya juga ingin apa sih? Waktu itu saya juga pernah ya mengulang kata dengan benda yang dia suka gitu ya. Tapi kan terbatas gitu ya dengan benda-benda yang ada di sekolah. Paling saya juga ingin minta tolong sama dia gitu ya, sama orang yang ada di rumah atau pengasuhnya atau orang tuanya gitu ya, untuk membawakan mainan gitu, mainan kesukaan dia, dan di sekolah bisa saya ulang dengan memegang mainan itu. Saya juga akan mengulang kata yang misalkan mainannya itu bawa boneka gitu ya, nanti saya pegang bonekanya sambil saya mau mengulang-ulang kata supaya dia mau mengikutinya. Berarti meminta bantuan itu berkolaborasi juga ya Bu? Iya. Dalam hal ini mungkin berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Mana keluarga juga lingkungan terdekat seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa lagi yang harus dipersiapkan terkait rencana itu? Persiapkan lagi, tadi kan yang pertama waktu, terus saya juga akan menambah apa sih dengan media yang apa yang dia sukai ya, yang biasa dia lihat ya. Ya, Seperti itu. Ya mungkin saya juga akan menambahkan apa sih sering mengajak nyanyi kali ya, terus dengan metode-metode yang menyenangkan buat dia gitu ya, yang tidak apa sih, kalau anak kadang cepet banget bosennya ya. Kalau kita sudah mengajarkan dengan metode yang ini, besok kalau kita ulang lagi ya udah dia tidak akan mendengarkan kita lagi gitu ya. Mungkin saya akan mencari lagi metode yang menyenangkan untuk anak kali ya, supaya dia tidak merasa bosan. Tadi idenya sih sebenarnya sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Mulai dari Ibu pertama memberikan jam tambahan kepada siswa tersebut, kemudian Ibu berkolaborasi dengan lingkungan terdekatnya, mungkin dengan keluarga, itu juga menggunakan objek-objek benda yang memang biasa dia ketahui ya, dia lihat ya kesehariannya di rumah. Itu sangat luar biasa sih menurut saya Bu ya. Kira-kira Bu, jangka waktu untuk pelaksanaan strategi atau rencana yang Ibu sudah tadi sampaikan ke saya itu kira-kira butuh berapa lama waktunya? Paling kalau untuk belajar berbicara itu ya, kalau untuk waktu sih semaksimal mungkin, memang setiap hari saya mau ulang-ulang terus ya. Saya sih target kayaknya sih sekitar 2 atau 3 bulan kali Bu. 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan jadi tujuan yang Ibu ingin capai dan saat terwujud ya. Nah, kalau seandainya tadi Ibu menyampaikan targetnya 2 sampai 3 bulan ya, sasarannya Ibu ya. Apa yang mengindikasi kalau seandainya tujuan Ibu sudah tercapai? Indikasinya paling ada kata sedikit yang bisa dia ucapkan. Targetnya adalah satu kata yang dia bisa ucapkan satu ya. kata paling tidak dia sudah bisa gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira alternatif lain lagi selain yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada lagi Bu alternatif kegiatan atau rencana selain yang tadi Ibu sebutkan?
Paling kalau rencana saya juga melibatkan teman-temannya juga kali ya, karena ya mungkin kalau rencana saya masih tetap akan mengulang-ulang gitu ya, mengulang-ulang kata gitu. Terus mungkin saya juga akan menambahkan sering membacakan buku cerita juga ke dia, karena mungkin dia sering mendengar gitu ya kata yang saya ucapkan. Ya mudah-mudahan sih dia bisa mengucapkan walaupun ya memang belum 100% bisa gitu. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira Ibu mau melakukan rencana yang Ibu sudah tadi jabarkan itu mulai kapan? Secepatnya nih kayaknya Bu. Secepatnya ya? Iya, karena saya memang besok ya Bu ya? Iya, syukur-syukur bisa besok, karena memang apa sih, pengen ada progres lah ke anak. Apalagi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa banyak sekali dukungan yang diperlukan ya Bu ya. Tadi saya mendengar bahwa Ibu juga dukungannya ada orang tua, kemudian ada teman-temannya si siswa tersebut ya. Kira-kira Ibu bisa pastikan ini bisa berjalan bagaimana? Saya sih selain di sekolah saya mengulang gitu ya, saya juga minta bantuan ke orang rumah kali ya, supaya apa yang saya sudah targetkan gitu, saya rencanakan ya bisa tercapai gitu. Di rumah pun dibantu juga gitu. Luar biasa banget Bu, karena memang menjadi seorang guru khususnya pra sekolah ya ini ya, tingkat taman anak-anak itu butuh kesabaran sangat luar biasa, dan itu saya sudah melihat dari Bu Nisa sangat luar biasa dan sabar dalam mendidik anak-anak. Ya mudah-mudahan apa yang tadi Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu, tujuan Ibu yang Ibu harapkan bisa tercapai. Dan kira-kira Bu, dari sesi percakapan kita ini sih apa sih Bu kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya ya saya sih udah merasa lega ya, udah curhat gitu dengan Bu Niken, terus ada tujuan apa yang akan saya capai, kayaknya udah kebayang nih. Udah nggak sabar ingin melaksanakannya itu, eksekusinya ya. Betul. Kira-kira dari percakapan kita ini yang menjadi insight-nya dari sesi pertemuan kita ini apa? Insight-nya itu inti dari pertemuan kita ini kira-kira? Intinya ya itu tadi, saya maksudnya mau cari solusi kan sama Bu Niken ya, mencari permasalahan dari yang saya hadapi ini. Dan sekarang sih saya ya sudah merasa sudah ada pikiran gitu ya, oh iya saya harus menyiapkan metode yang menyenangkan nih, saya harus menambah waktunya gitu ya, kayaknya sudah terbayang gitu Bu Niken. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu ya, dari rencana-rencana yang sudah Ibu tadi sampaikan. Nah, saya tinggal menunggu kabar selanjutnya nih. Mudah-mudahan ada kabar yang lebih baik lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya terkait dengan permasalahan ini. Baik Bu Nisa, sekali lagi terima kasih banyak sudah kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya, sama-sama. Saya terima kasih banyak Bu Niken. Sama-sama juga. Jadi sekarang saya sudah merasa lega ya, sudah ada yang tidak saya pikirkan lagi gitu. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bu Niken, alhamdulillah ya telah selesai tadi coaching yang Bu Niken lakukan kepada coachingnya Ibu Nisa. Nah, dari coaching yang tadi Ibu Niken lakukan, apa saja nih yang Ibu sudah lakukan untuk pencapaian tujuan daripada pengembangan berdasarkan indikator yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya Bu Niken? Iya, tadi kan saya mengambil kompetensi intinya adalah kehadiran penuh ya Bu ya, di mana saya fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan tahu lagi ya tentang coaching saya seperti itu dalam hal ini adalah Bu Nisa. Tadi saya sudah menempatkan posisi saya dengan kesadaran penuh saya, fokus untuk mendengarkan cerita dari Bu Nisa, kemudian
menggali rasa ingin tahu saya tentang pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Nisa, seperti itu sih Bu. Dan saya juga tadi sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan alur tinta seperti itu, mulai dari percakapan yang berbasis coaching itu tintanya saya menggali tujuan temannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, dan juga sampai ke pertanyaan tadi sudah saya lakukan dalam sesi coaching saya dengan Bu Nisa. Alhamdulillah, luar biasa sih Bu Niken. Tadi saya menyimak obrolannya itu mengalir gitu, bahkan Bu Niken bisa menggali pertanyaan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil daripada pengamatan saya selama tadi Bu Niken melakukan supervisi dengan melakukan coaching dengan Bu Nisa tadi. Nah, yang saya lihat tadi dari 3 komponen ya, dari 3 kompetensi inti dari coaching, baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif juga, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Niken sudah melakukannya dengan baik sekali. Dari mulai kehadiran penuh ya, saya lihat tadi Bu Niken sudah fokus ya, menatap langsung pada Bu Nisa gitu ya, menunjukkan perhatian yang penuh bahwa Bu Niken itu mendengarkan dengan baik, fokus terhadap Bu Nisa. Kemudian juga mendengarkan aktif gitu ya, Bu Niken juga sudah melakukannya dengan baik gitu ya, mendengarkan apa yang Bu Nisa curhatkan gitu ya, sehingga dari mendengarkan itu kemudian Bu Niken bisa menemukan kata-kata kunci yang kemudian Bu Niken kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya membuat Bu Nisa sendiri akhirnya menemukan solusi sendiri gitu Bu Niken. Dan alhamdulillah ini luar biasa sih ya, saya juga jadi termotivasi, terinspirasi dari Bu Niken ya. Alhamdulillah Bu Niken sudah selesai, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini di dalam pertemuan. Sukses selalu ya Bu Niken. Amin, amin, terima kasih Ibu.